di episode sebelumnya. Ruth terhempas ke arah dinding, ia sempat menggunakan skill tubuh besi untuk mengurangi efek dari serangan naga miasma. Ruth nampak dipojokkan oleh naga miasma tersebut. Ia teringat masa-masa di mana dirinya yang dulu lemah dan hanya dapat menerima nasibnya. Namun, Ruth akhirnya tersadar jika dirinya sudah tidak seperti dulu lagi. Ia mengeluarkan sihir tanah untuk menjadi pijakannya dan terbang ke udara. Ruth kemudian menciptakan jaring laba-laba yang akan ia gunakan sebagai ketapel untuk menyerang naga miasma. Sementara itu, naga miasma yang berada di bawah Ruth sudah siap menyerang menggunakan nafas apinya yang membara. Ruth meluncur dengan cepat menuju naga miasma. Ia berusaha menembus semburan panas naga miasma tersebut. Ruth merasakan api yang teramat panas, dan ia merasa kesulitan untuk menahannya. Kemudian, sihir air Alicia tiba-tiba menyelimuti Ruth dan membantu tubuhnya menahan panas api semburan tersebut. Dengan pedang terkutuk yang Ruth aliri dengan energi sihir, akhirnya ia bisa menembus semburan api naga tersebut. Serangan Ruth berhasil menebas ke arah kepala naga miasma, sehingga membuat kepala naga tersebut terbelah menjadi dua. Akhirnya Ruth dan Alicia berhasil mengalahkan naga miasma. Dengan hal itu, ia dapat sedikit memulihkan tubuhnya setelah pertarungan melawan naga tersebut. Racun pada tubuh Alicia juga kembali dinetralisir, dan mereka berdua beristirahat sejenak untuk memulihkan tubuh mereka. Petualangan mereka baru saja dimulai, dan mereka harus bertumbuh lebih kuat untuk mewujudkan impian mereka. Setelah mengambil daging naga miasma, mereka berdua menuju ke bagian terdalam dari labirin tersebut. Mereka berdua berhasil mencapai inti dari labirin Avelio. Terdapat lingkaran sihir yang dapat membuat mereka keluar dari labirin jika menggunakannya. Namun, sebelum keluar dari labirin, Ruth harus menghancurkan inti labirin Avelio untuk meruntuhkan seluruh labirin. Hal itu harus dilakukan untuk mencegah bangkitnya naga miasma yang akan berbahaya bagi penduduk kota. Sementara itu, Guild Master nampak khawatir dan cemas terkait keberhasilan Ruth. Ia yang dipanggil sebagai pengumpul rumput miasma, dan tidak memiliki kekuatan, harus menjalankan misi untuk mengalahkan seekor naga. Kemudian, pelayan Guild muncul dan mengejutkan seisi ruangan. Ia memberitahukan jika Ruth dan Alicia berhasil mengalahkan naga miasma serta menghancurkan labirin Avelio. Seisi ruangan bersorak dan Guild Master langsung ingin bergegas menyambut kepulangan mereka berdua. Ruth dan Alicia kemudian disambut sorakan para petualang. Sementara itu, di kota Golar yang merupakan tetangga kota Balona, pemimpin kota Golar nampak jengkel mengetahui labirin Avelio sudah dihancurkan oleh mereka. Labirin baru yang berlokasi di perbatasan kota itu, nampaknya masih belum disahkan kepemilikannya. Karena kota Balona sudah menghancurkan labirin tersebut, Pemimpin kota Golar ingin meminta ganti rugi ke kota Balona karena sudah menghancurkan labirin Avelio. Ruth dan Alicia menikmati malam di hutan sambil memanggang daging naga yang mereka dapatkan. Daging naga tersebut memiliki aroma yang menggoda dan rasa yang enak. Alicia hanya dapat meneteskan liurnya melihat Ruth menikmati daging tersebut. Dan karena hal tersebut, Alicia memutuskan jika malam ini ia harus memakan daging steak premium dan segera menuju restoran setelah Ruth menyelesaikan makannya. 4 hari setelah keberhasilan misi untuk menghancurkan labirin Avelio, Ruth dan Alicia dipanggil oleh Guild Master untuk memberi imbalan dari kesuksesan misinya. Dengan misi sulit dan setara untuk petualang level 70, Ruth dan Alicia dihadiahkan 1,5 juta regin. Mendengar uang sebanyak itu, Ruth terkejut dan tidak menyangka. Namun Alicia yang seorang petualang peringkat S nampak biasa saja dengan jumlah hadiah tersebut. Selain mendapatkan hadiah, peringkat Ruth yang sebelumnya peringkat D, dinaikkan menjadi peringkat E. Levelnya yang sekarang juga sudah melampaui level Alicia. Kemudian, pemimpin kota Golar dan bersama para petualangnya mendatangi Guild kota Balona. Pemimpin Golar langsung memberikan sambutan kepada Ruth yang sekarang menjadi perbincangan banyak orang. Namun, Ruth tidak mengenalnya dan hanya menganggap ia merupakan orang yang tidak sopan. Kedatangan mereka tentu saja bertujuan untuk mengambil kompensasi terkait labirin Avelio yang berada di perbatasan kota. Mereka juga ingin mengambil keuntungan karena tindakan kota Balona yang sudah menghancurkan labirin Avelio secara sepihak. Kemudian, Alicia memotong pembicaraan mereka. Alicia menyarankan pemimpin Balona sebaiknya membicarakan hal ini dengan Guild Master. Kemudian,
Guild Master Kota Golar, menyinggung Elysia yang sudah bergabung dengan Guild Ballona. Ia menyinggung level Elysia yang terkena kutukan dan sudah lemah. Memang cocok dengan guild sekelas Ballona. Mendengar hal itu, Elysia tersulut emosi dan mengeluarkan aura energi sihir yang mengguncang sekitarnya. Guild Master Kota Golar bahkan merasa terintimidasi dengan aura yang Elysia pancarkan. Kemudian, Guild Master menghentikan keributan yang terjadi. Ia langsung mengajak pemimpin Kota Golar untuk membahas labirin Avelio di dalam ruangannya. Kemudian, seorang petualang elf dari Kota Golar muncul dan mengenal Elysia. Ia merupakan Ebert, rekan parti lama Elysia dan ia sering bertualang dengannya. Elysia merupakan panutan Ebert. Dengan kekuatan Elysia yang dapat mengendalikan bermacam roh elemen, Ebert menjadikan sosok Elysia sebagai inspirasinya. Dan kemudian setelah reuni kecil, Ebert menawarkan Elysia untuk bergabung ke dalam partinya. Dan tentu saja Elysia menolak hal tersebut karena kini ia sudah mempunyai Ruth sebagai rekannya. Ebert menepis tangan Ruth yang mencoba memperkenalkan dirinya. Ruth merasa jengkel dengan sikap Ebert yang tidak memperdulikannya dan Ebert menganggap Elysia yang terkena kutukan terpaksa membentuk parti dengan Ruth. Namun, Elysia langsung membantah ucapan Ebert. Elysia lah yang sudah mengundang Ruth untuk masuk ke dalam partinya. Dan kutukan pada dirinya saat ini sudah teratasi. Mendengar hal itu, Ebert terkejut jika kutukan labirin peringkat double S dapat teratasi. Elysia hanya beralasan jika dirinya beruntung dan menyembunyikan rahasia skill Ruth. Kemudian, Ruth dan Elysia pergi menuju resepsionis dan meninggalkan Ebert sendirian. Ebert masih tidak percaya dengan Ruth yang hanya peringkat D, dapat mengalahkan naga miasma. Ia berasumsi bahwa Ruth sudah mencuci otak Elysia dan hanya memanfaatkannya untuk mengalahkan naga miasma, kemudian mencuri keuntungan dari hal tersebut. Suku elf memang terkenal akan kesombongannya. Walaupun Elysia termasuk baik, sifat sombongnya juga masih terlihat ketika ia membahas penampilannya. Tujuan mereka kali ini adalah untuk menerima kenaikan peringkat baru Ruth. Tak disangka, berkat keberhasilan misi Ruth, ia langsung dinaikkan menjadi peringkat B. Selain menyelesaikan labirin Avelio, laporan tentang desa yang terselamatkan dari serangan Baphomet menjadi tambahan penilaian terhadap peringkat Ruth. Magnus dan Rigurd memberikan selamat kepada Ruth atas keberhasilannya. Kemudian, Elysia mengingatkan Ruth jika impian mereka berdua adalah menjadi lebih kuat dan mencapai peringkat S. Kemudian, Ebert yang masih tidak terima dengan keberhasilan Ruth, lagi-lagi datang dan meragukan kontribusi Ruth di dalam labirin. Ia menganggap Ruth tidaklah pantas untuk mendapatkan peringkat B, dan Guild Ballona tidak berotak jika menilai Ruth segitunya. Mendengar hal itu, seluruh orang di dalam guild tentu saja tersulut emosi dan memandang tajam ke arah Ebert. Magnus yang sudah tidak tahan dengan ucapan Ebert, langsung mencoba untuk menariknya. Namun, dengan mudahnya Magnus dibanting hingga berputar. Kemudian, Elysia menghentikan kegaduhan yang Ebert perbuat. Ebert mengajak duel Ruth untuk membuktikan kepantasannya sebagai petualang peringkat B. Mereka kemudian berpindah ke tempat latihan Guild Ballona dan akan berduel untuk menilai kekuatan Ruth. Pertarungan antara Ebert yang sombong dari ras elf melawan pengumpul rumput miasma yang baru saja naik peringkat B akan dimulai. Ruth dan Ebert akan bertarung di arena latihan Guild Ballona. Jika salah satu dari mereka terluka, Elysia akan langsung masuk dan menghentikan pertarungan mereka. Dan duel untuk menentukan kemampuan Ruth akhirnya dimulai. Ebert dengan sangat cepat melesat begitu pertarungan dimulai. Walaupun kesulitan, Ruth masih bisa menahan serangan Ebert yang nampak lebih hebat. Ebert memberikan serangan bertubi-tubi kepada Ruth, membuat Ruth hanya dapat bertahan tanpa sempat membalas. Ebert memiliki skill untuk memperkuat tubuhnya dan mempercepat pergerakannya. Ditambah ia memiliki skill pedang yang hebat, membuat Ruth harus berusaha keras melawannya. Ebert menunjukkan kekuatan sesungguhnya dari petualang peringkat B di hadapan Ruth. Tentu saja Ruth tidak mau mengalah, ia akan menunjukkan kekuatan sesungguhnya yang ia miliki. Ruth menggunakan sihir tanahnya untuk menyerang Ebert. Tak mau kalah, Ebert yang sombong juga memperlihatkan keunggulan sihirnya. Ia melawan sihir tanah Ruth dengan sihir apinya. Ebert yang memiliki energi sihir lebih kuat, berhasil menghalau serangan Ruth. Dan ia kemudian menunjukkan serangan sihir api yang dahsyat untuk menyerang Ruth. Namun, serangan Ebert tidaklah berguna di hadapan Ruth yang memiliki pedang terkutuk. Memanfaatkan kesombongan Ebert, ia sedari awal sengaja mengajak adu sihir agar Ebert mengeluarkan serangan sihir yang kemudian akan dia serap menggunakan pedangnya. Dan dengan pedang yang sudah teraliri energi sihir, Ruth mencoba untuk menyerang Ebert. Namun,
Ebert masih dapat menahan serangan pedang Ruth. Ruth nampak berhasil mengungguli skill pedang Ebert yang hebat. Mengetahui kekuatan asli dari pedang terkutuk Ruth, Ebert mencoba menggunakan sihir listrik untuk mempercepat pergerakannya. Dengan secepat kilat ia meluncurkan serangan ke arah Ruth. Serangan listriknya berhasil mengenai Ruth dan membuat tubuh Ruth teraliri dengan listrik. Ia merasa dirinya sudah berhasil mengalahkan Ruth dengan serangan tersebut dan membuat Ruth lumpuh karena listriknya. Namun, Ruth yang mempunyai skill penghilang status negatif, tidak menerima efek apapun dari listrik Ebert dan hanya tergores luka sedikit. Ia langsung menanduk hidung Ebert menggunakan kepalanya, hingga membuat Ebert mimisan. Dan dengan sundulan tersebut, Ruth berhasil mengalahkan Ebert dan memenangkan pertarungannya kali ini. Seisi arena bersorak merayakan kemenangan Ruth. Sementara itu, Guild Master sedang membahas terkait kompensasi labirin Avelio dengan pemimpin Golar. Karena memang labirin Avelio merupakan labirin kepemilikan bersama, Guild Master berniat berkooperasi dan bertanggung jawab atas hancurnya labirin tersebut. Namun, pemimpin Golar menolak hal tersebut dan menuntut Guild Master untuk mengganti kerugian yang mereka alami. Kemudian, pelayan Guild datang dan mengabarkan sesuatu kepada mereka. Ia melaporkan bahwa terjadi keanehan pada labirin Avelio yang baru saja dihancurkan. Labirin tersebut nampaknya berevolusi dan membentuk suatu labirin baru. Suka dengan cerita ini? Klik like, komen, share dan subscribe. Nantikan cerita seru lainnya. Terima kasih.